pengen masuk surga. Tidak ada di antara kita yang pengen masuk neraka. Tidak ada seorang awak Allahnya doh dan pengen masuk neraka. Semuanya pengen masuk surga. Jangankan kita yang taat, orang yang ingkar saja, kalau awak tanya nyo Pak dan Ibu, tanyalah nyo, bisik kok kemati kama? Ambo nak ke surga? Pasti semua jawaban itu. Awak bitulah, awak pengen masuk surga. Pengen masuk surga tanpa hisab. Pengen masuk surga bersama Rasul. Pengen masuk surga yang paling tinggi loh hendak Firdausi A'la. Surga yang paling tinggi Bapak dan Ibu, Firdaus. Jika ada dapat surga Firdaus, bisik itulah yang paling tinggi. Apalagi kau ada suami ibu dan nama Firdaus. Itulah yang paling tinggi banana, jangan tinggal je lai. Yo. Kalau Firdaus yang paling tinggi. Kenapa kita menginginkan masuk surga? Karena semua kenikmatan ada. Apapun jenis kenikmatan ada. Sabutlah. Makanan. Dari onde-onde Pak sampai ke kacemui ada. Lai tentu kacemui orang suka Pak. Lai. Kacemui ada. Minuman aponyo ada. Bahkan arak sih ada di surga. Kata Rasulullah, lebar sungai Arak tu Bapak dan Ibu, lebarnya 40 tahun perjalanan. Lebarnya 40 tahun baru tiba di ujung lebar. Bara panjangnya. Panjang. Awak bisik kau nak minum arak di surga, walaupun di surga ada galeh, tak perlu ke pakai galeh dah. Dibayar tajun runciang Pak. Dicari sampai nenggak tinggi, dibayar tajun selo. Diruduk di dalam air tu. Boleh. Ada. Dipan ada. Dipan di surga bukan untuk tidur, untuk santai-santai menikmati nikmat. Tapi di surga tak ada orang lalok. Kalau ada orang lalok, berarti terputus nikmatnya. Terputus. Li orang di surga tak ada lalok. Akan ditemani, kalau kami laki-laki Bapak dan Ibu, ditemani oleh para bidadari. Kalau perempuan ditemani oleh siapa? Wildanun mukhalladun. Anak muda yang selalu muda. Itu keinginan awak. Makanya berbagai macam amalan dan awak kerajon untuk bisa ke sana. Apa syarat masuk surga? Allazina wa basyiril lazina amanu. Syarat pertama iman. Kalau ada iman, pasti kau masuk surga. Walaupunnya ibadah yang lain kurang taat. Pasti. Kata Rasulullah, yukhrijuna minan nar. Akan dikeluarkan dari dalam neraka. Mangkana fi qalbi. Barang siapa yang ada di hatinya miskala zarratin, walaupun sebesar biji zarah minal iman, dari keimanan, pasti akan masuk surga. Cuman bisik kalaulah masuk keluar dari dalam neraka, dikan yang tak tulis bekas jahanam. Di ko ada lambang siko bisik ko nampak dewak di surga bekas jahanam, berarti nyo lah penduduk lah pernah masuk ke dalam neraka jahanam. Ada orang nak masuk surga langsung saya. Langsung saya Pak, tak dihisap. Yang pertama, orang yang berpuasa dengan iman dan wahti syahban, bisik Pak, dipanggil oleh pintu royan. Malaikat tahu bagagi seorang tu masuk ke dalam surga. Aku kok masuk surga saya langsung kok. Bau nafas orang berpuasa lebih harum dari bau kasturi.
Li taunya orang yang solat langsunglah bakok langsung karena min asaril wudu, wajah muka mereka, tangan mereka bercahaya. Tak ada ambil langsung sama masuk. Ada yang masuk tanpa hisap, siapa? Puasa salah satu. Bakok puasa salah satu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, niscaya kamu bertakwa. Kalau kita puasa dengan iman dan penuh perhitungan, pasti bertakwa, kata Allah. Huruf la'alla kalau manusia yang pakai itu mudah-mudahan artinya. Mudah-mudahan. La'alla ustadiman, mudah-mudahan Pak Ustaz datang. Mudah-mudahan, bisa saja tak datang, bisa saja damam. Tapi kalau dipakai oleh Quran, huruf la'alla artinya pasti, niscaya dia bertakwa. Kalaulah dapat derajat takwa, masuk surga langsung. Tak akan dihisap. Mengapa dihisap? Surga disediakan uiddat lil muttaqin. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga untuk inyo, tidak apa dihisap lagi. Neraka betulah untuk siapa? Untuk orang kafir tidak akan dihisap, langsung salah. Uiddat lil kafirin. Wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Yang dihisap siapa? Orang yang beriman, yang mengerjakan kesalahan. Ayo ditimbang di sini. Berbagai macam amalan yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Kita rindu, kita pengen masuk surga. Tapi alangkah baiknya kata Rasulullah, surga itu ada kalanya rindu kepada 4 golongan manusia. Al jannatu mustaqaru ila nafar arba'ina ila nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Kalau kita rindu kepada surga, berbagai macam amalan kita lakukan, surga akan rindu kepada kita sebagaimana kita rindu kepada dia. Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Itu saya pakai Pak. Baraja membaca cie, menterjemahkan, mempelajari dan mengamalkan. Bakok takatung karena Al-Quran Allah turunkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau wak sekedar baca, petunjuk kurang capek. Tapi kalau wak baca ayat per ayat, lalu wak baca lo artinya, lalu kita amalkan, petunjuk akan datang. Kita mesti mempelajari Al-Quran. Sekurang-kurangnya untuk awak seorang. Kau tak bisa awak menyampaikan ke orang, tak lah. Untuk awak pribadi. Al-Quran go sensitif huruf demi huruf. Babeda huruf, babeda arti. Batam batuka huruf, batuka arti. Ya memang takah tu. Contoh, Jamalun. Jamalun tu Bapak dan Ibu, kan banyak nama orang kini Jamalun. Jamalun tu artinya untu. Untu artinya. Tapi kalau Jamalun, beda malun, panjang semanya, itu artinya bagus. Itu laki-laki. Kalau posisinya Jamilah, cantik. Berbeda artinya. Al-Quran itu memang mesti dipelajari. Kalau tidak namu pelajari, tidak baca artinya. Yang ma ayat muhkamat bisa paham awak mah. Tapi kalau mutasabihat, ya memang mesti awak mencari tafsir. Al-Quran itu Bapak dan Ibu, kan kita disuruh oleh Allah untuk mentadaburi. Tadabur itu berasal dari kata dubur. Ada makna depan, ada makna belakang. Kalau awak tidak paham, tidaklah baca yang mutasabihat. Nah, tapi kini awak cuba uraikan satu surah, satu ayat secara singkat. Cara makna depan dan makna belakang.
Awak mesti mempelajari surah yang kami baca tadi.